kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya kita terlibat atau terhanyut dalam arus emosi, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Ada rangsangan yang terjadi dari luar, dan ada tanggapan dari dalam diri, atau ego. Pandangan positif dan negatif merupakan potensialitas yang dimiliki manusia. Dhammapada 315. Mengetahui apa yang salah sebagai salah dan mengetahui apa yang benar sebagai benar, maka orang yang berpandangan benar seperti itu akan terlahir kembali di alam yang menyenangkan. Tapi bila Sang Aku berkuasa dan menjalankan potensialitas ini, maka bukan tidak masuk akal demi Sang Aku hal positif ditanggapi negatif dan sebaliknya. Dan semua manusia tahu bahwa pemutarbalikan ini merupakan sumber kekacauan, tapi dianggap menguntungkan Sang Aku pribadi. Maka penggunaan pemutarbalikan potensialitas ini telah menjadi tradisi, godaan rutin yang telah mendarah daging. Maka timbullah istilah siasat, bohong, tipu daya, dan seterusnya. Terasa bukan? Tindakan Sang Aku yang memutarbalikan kenyataan ini merupakan pengingkaran terhadap asas apa adanya sewajarnya. Tapi yang terlihat seolah yang ada hanyalah positif dan negatif juga. Berkenaan dengan hal ini, marilah kita berjumpai Dhammapada 318. Menganggap salah apa yang sebenarnya tidak salah, dan menganggap tidak salah apa yang sebenarnya salah, maka orang yang berpandangan keliru seperti itu akan terlahir kembali di alam yang menyedihkan. Kita pada umumnya terombang-ambing dalam dua kenyataan ini, antara yang sewajarnya dan yang semu. Pemutarbalikan kenyataan di masyarakat tidaklah sederhana, karena setiap orang mempunyai potensi untuk memutarbalik serta mengkombinasikan, sehingga persoalan menjadi sedemikian kompleksnya, sehingga manusia menjadi was-was, seolah-olah tidak ada jaminan kepastian. Bisa saja kita mengingat cerita burung. Tidakkah itu berasal dari permainan pokrol-pokrolan pemutarbalikan kenyataan? Filsafat kuno Yunani mengalami keruntuhan dan menjadi bahan olok-olok masyarakat sebagai obrolan pinggir jalan. Tetapi filsafat murni terus berkembang. Sedemikian kompleksnya arus kehidupan ini, apalagi bila kita dihadapkan langsung pada persoalan. Seringkali terasa bingung. Semakin berpikir, semakin rumit. Karena positif dan negatif itu seolah-olah berlapis-lapis. Di balik positif ada negatif, dan di balik negatif ada positif. Atau pertemuan batin dan Sang Aku. Dan setiap orang dihadapkan pada persoalan ini dalam kenyataan hidup sehari-harinya. Pemutarbalikan potensialitas positif dan negatif oleh Sang Aku berarti pengingkaran akan kebenaran dan keharmonisan, serta pemutarbalikan hakikat dirinya sendiri sebagai konsekuensinya. Sedangkan orang lain sesaat kemudian akan menjadi sadar akan kelengahannya. Tapi orang yang memutarbalikkan potensialitas ini sangat menderita bila kesadarannya penuh perhatian menyadari perbuatannya. Untung bila tabah dan sadar, sehingga dapat hidup dalam kesadaran kembali. Tapi malang bila tidak tabah dan berusaha menutupi kesadarannya, karena hal itu akan menimbulkan rasa takut dan keresahan. Apabila seseorang menggunakan inteleknya untuk memutarbalik potensialitas positif dan negatif, serta menutupi bangkitnya kesadaran akan hal yang salah ini, maka walaupun orang tersebut pintar, ia disebut dungu, awija, karena ia telah menipu diri sendiri. Dan tanpa kesadaran yang penuh, apalagi menutupi kesadaran yang ada, maka kemungkinan untuk menyadari atau mengembangkan pandangan terang menjadi lenyap.
karena gerak hidupnya terbalik. Dhammapada 21. Kesadaran menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kehancuran. Yang sadar tidak akan mati, tapi yang lengah seakan-akan telah mati. Jika saja seseorang dengan tegas menyatakan bahwa dirinya secara sadar memutarbalikkan potensi dualitasnya, atau dengan kata lain, dia mengakui perbuatan jahatnya memang disengaja atau direncanakan, maka orang yang mendengarnya tentu akan terperanjat atau timbul rasa ngeri, bukan? Dan bertanya-tanya, manusia neurotikah dia? Atau marah penggoda? Arus emosi tidak lain dari penyangkalan akan kenyataan yang benar oleh diri sendiri dan ada di dalam diri sendiri. Karena itu, orang tidak akan lepas dari hukum karma. Akhirnya guruku menasehati, arus itu jangan dipegang, jangan dimasuki tanpa bekal kebijaksanaan, atau panya. Arus itu berhubungan erat dengan 12 mata rantai sebab akibat. Dosa, loba, moha. Kendalikan pikiran yang liar, dan hayati dhamma dari Sang Bagawa.